Halo semua, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusda dari Teologi dari kelas Teologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun yang terdapat dalam kitab Bilangan 33 ayat 1 sampai 56. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun, mereka menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan. Dan inilah tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Berangkatlah orang-orang Israel dari Rameses, lalu berangkat ke Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berangkat ke Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zephon. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Refidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Refidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Harsyafer. Mereka berangkat dari Harsyafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tara. Mereka berangkat dari Tara lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Beni Yaakan. Mereka berkemah di Beni Yaakan lalu berkemah di Horgidgad. Mereka berangkat dari Horgidgad lalu berkemah di Yotbat. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kadesh. Mereka berangkat dari Kadesh lalu berkemah di gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan yang ke-5. Pada tanggal 1 bulan itu Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di gunung Hor. Pada waktu itu raja negeri Arad orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari gunung Hor
lalu berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad, lalu berkemah di Almon di Belataim. Mereka berangkat dari Almon di Belataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di daratan Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berangkat di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjukkan oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangmu. Haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Sekian dari saya penjelasan tentang tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada tutur kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.